wajah warna pink. Ya, dia bisa membayangin gitu. Yes, itu kan lu berusaha untuk membayangkan. Ya. Ini kayak effortlessly, gue cuma lagi sampoan tiba-tiba zup. Gitu, kayak bener-bener bukan karena gue yang buat-buat gitu. Oke. Bener-bener it just happen kayak tiba-tiba pas gue tutup mata tuh kayak di kelopak mata gue tuh ada visual itu gitu. Wow. Oke. Jadi gue dibawa ke satu panggung dan Tuhan bilang aku kan jadikan kamu berkat Melalui panggung. melalui panggung. Oke. Nah, cuman yang jadi masalah kan gue belum bener-bener kenal Tuhan ya. Iya. Jadi tafsiran gue kata-kata Tuhan yang sebenarnya sangat jelas, aku akan jadikan kamu berkat. Itu gue tafsir sebagai Tuhan akan jadikan gue kaya dan sukses dan terkenal. Serius? Iya. Waktu SMP itu gue lagi pacaran sama satu cewek dan bokap gue tuh udah takut banget karena pada anak-anak yang baru masuk SMA itu tinggi banget di kota tempat gue tinggal. Jadi bokap gue bilang kamu harus ke Jakarta sih, kalau enggak ini bahaya gitu loh. Akhirnya gue di sekolah ke Jakarta, tinggal di rumah oma gue. Gitu. Tinggal di rumah oma gue. Dan gue waktu masuk ke sekolah itu syarat buat sekolah Kristen Ketapang. Tepatnya Ko Ernst juga di situ. Oke. Jadi gue sekolah di sana karena bokap gue juga SMA-nya di sana. Gue gak ada pikiran berbelajar, gue cuma pikir gue harus tahu audisi pencarian bakat terdekat kapan dan di mana gue mau daftarin diri. Right. Makanya gue dari 2012, 2013, 2014 tuh gue cobain semua aja pencarian bakat. Oh, berarti lu masuk Indonesia? Yes. Oh. X-Factor gue sempet. Oke. X-Factor Fatin ya, waktu itu the first X-Factor. Betul. Yang kedua itu pas zamannya Kanoera. Oh ya. Oh, sama Hussein. Iya. Itu gue sempet juga ikut di Balai Samudra. Oh wow. Ya, gue liat lu juga waktu itu ya. Lucu banget. Gue cobain itu dan gue cobain yang terakhir itu Indonesia Got Talent. Oke. Waktu itu di SCTV juri-jurinya tuh kalau nggak salah ada Indri Barens, ada Ari Lasso, Om Ari. Audiensyah Mamanto. Di SCTV. Kamu suka ya kalau aku nyuci casing handphone? Terus ketemu juri itu di Kemana aja Bucan? Biasa sayang. Cuti hamil. Iya, juri lokal, X-Factor juri lokal juga. Ajin. Dan tiga-tiganya nggak ada yang lolos. Oke. Dan gue jadi bertanya-tanya kan, karena gue nih orangnya nih lumayan gede gitu. Jadi di sekolah tuh gue selalu ngomong, karena gue tau ini visi Tuhan kan. Temen-temen gue selalu nanya gue, mau apa? Soalnya casing aku lagi bersih. Aku lagi nggak habis dari rumah makan, tidak habis dari klub, tidak habis dari mall, tidak habis dari restoran. Aku cuci casing handphone biasanya kalau habis dari pergi-pergi luar, misalkan seperti warung, warteg, mall, gereja, klub, restoran. Pokoknya yang dimana aku keluar dan meletakkan handphone, itu pasti pulangnya aku cuci casing handphonenya. Oke. Gue bukan cari tuannya. Kakak, hari apa sih lebaran sebenar-benarnya? Gila lu nanya ke gue, gila lu benaga bonar. Ada gila-gilanya loh. Visi dari Tuhan. Lu bukan untuk Tuhannya, tapi lu malah ngejar visinya. Benar. Wah, so good. Ya, yang akhirnya ya gue jadi kecelek sendiri kan. Ya. Sampai gue jadi terlalu banyak ngomong, orang jadi pikir gue omdo gitu kan. Ya. Ini omdo doang nih orang nih, Ya. malu gitu. Ya. Pas gue cobain Got Talent itu gue nyoba SMA kelas 2. Gue cobain Got Talent SMA kelas 2. Gue tuh malu banget. Lu bayangin gue saking gue berusahanya Iya, untuk kayak Soalnya nggak banyak pipisnya. gue jadi berpikir gitu dengan logika gue pakai nama gue gimana ya caranya ya supaya gue nih tahu vokal gue tuh nggak bagus-bagus amat, kayak masih on progress lah ya, masih dalam pembentukan, tapi gue pengen banget terkenal. Gue sampai waktu itu berpikir pas Got Talent, oke gue akan bilang talent gue adalah nyanyi sambil ngedance. Lu bayangin gue nyanyi sambil ngedance yang dimana gue nggak bisa ngedance man. Itu itu benar-benar memalukan banget. Untungnya puji Tuhan ya ditayangin di TV nasional. Baru gue pengen lihat ya. Gue aja gak berani ngeliat itu. Aduh, itu kayak Cringe gila. Wah, itu cringe dan sangat memalukan. Itu benar-benar memalukan banget sih. Oh Tuhan. Oh wow. Tapi gue
gue lihat ya bahwa memang lu mau berusaha gimana pun kalau memang Tuhan bilang belum waktunya, it's not the time gitu. Ya, ya. Belum gitu. Nah di titik itu loh gue baru sadar, kok apa jangan-jangan selama ini gue halu ya? Gitu, jadi gue pikir visi yang gue lihat itu Bukan. Ngapain sih pagi-pagi ngomongin Feve? Betul. bukan nubuatan tapi gue Nggak penting banget, tau nggak? Sekalipun Feve gue putih, Feve gue Gue masih pink, Feve gue coklat, hitam, ireng, juga nggak ada pengaruhnya sama. ketika kita dapat visi dari Tuhan, kita malah ngejar visinya dan bukan kita ngejar Tuhannya. Iya. Karena kita sebagai manusia itu kayaknya kita Emang apa sih kaitannya Feve gue sama? thank you for the vision. Gue kadang-kadang suka heran ya sama netizen Indonesia tuh. Oke, berarti artinya dengan logika gue akan ada Indonesian Idol, akan ada X Factor, akan ada Indonesian Got Talent. Bingung gua tuh. Berarti ini tempatnya, ini panggungnya. Kita nggak nunggu waktunya Tuhan untuk menggenapi visi tersebut. Gue udah sahur barusan. Kita supaya visi. Enggak, gue cuman bingung aja. Maksudnya nih si Naga Bonar ini nih, pertamanya kan dia Pakai cara kita sendiri. ngangkat gue kan, muji-muji gue. di situ gitu. Putih banget lah, apalah, tiba-tiba ngomong Lanjut ya. pasti VV-nya hitam. Harus bertanya. Gue cuman kayak penasaran. Kok penasaran? Maksud gue Berat banget. emang ada DDK ireng, apa itu DDK? Terus kalau VV gue pink, VV gue coklat, VV gue merah, VV gue Harusnya nama aku ini aja Pak gitu. Tapi berem, gue cerita bahwa Apa Steven gitu. VV gue pelangi. Apa poinnya buat lu? Aku takut liatin kamu lama-lama. Apa tuh tadi? Takut gula darahku naik. Kok kenapa gula darah lu naik? biasa lah ya di Oh, gula darah naik berarti manis ya? Insulin, insulin. waktu dia baca Mau VV gue pucet, ijo, ada Tuhan yang menyelamatkan. biru-biru, Sebenarnya kan namanya atau Yesus ya, itu atau bahasa apa Arabnya sih? kan Yesus. Ungu, VV gue ungu. Gue bilang gini, kenapa Juga kaitannya apa gitu? Ngerti nggak sih? Ya Apa ampun. rindu lewat kehidupan kamu? Ngokop seharian juga berani bani, astaga. Gue cuman kayak membayangkan aja Apa-apa rasanya dikokop sama lu seharian. bisa diselamatkan lewat kehidupan kamu. Dan Abraham itu artinya bapak beriman. Papa berdoa supaya hidup kamu itu hidup yang karena iman, bukan karena melihat. Dan Santoso ya, hidup yang sejahtera. Santoso kan belakangnya nama Papa, Ali Santoso ya. Jadi Yesua Abraham Santoso. Jadi doanya adalah lewat kehidupan seorang Yesua, dia bisa membuat orang-orang tuh datang kepada Tuhan dan mengalami keselamatan daripada Tuhan, dan bisa hidup dengan iman dan hidup sejahtera. Pagi-pagi udah ngomongin VV. Wow. Karena gue mungkin baru sekali ketemu orang namanya Yesus. Serius? Yes, ada. Tapi orang Meksiko. Oke, ya itu banyak. Dan lu Yeshua, which is Aramaic name of Jesus gitu. Dan that's Happy banget, parah. apalagi kalau lagi nakal pas masa SMP. Waduh, kayak apa gitu kan, udah kali Yesua gitu kan. Waduh kan sedih kan. Yang lucu waktu itu Sebenarnya aku ganteng. gua kan tinggal di Puri. Kalau kamu perhatiin nih, aku ganteng sebenarnya nih. Berangkat udah lama, istri dan anak gua tinggal di rumahnya. Aku akan menunjukkan ketampanan aku ya. Ada pembantu yang bantuin. Iya. Sometimes Nih, kalau aku kita nih kayak laki-laki. pergi gitu, Beneran nih, lihat nih. tutup pintu. Ya. If I were a boy, Handphonenya nih, ada auto correction. Nah, nih mbak kalau gua gue kan laki-laki di gue sini. ganteng kan? Dia bilang, itu tolong pintunya ditutup ya. Yesus nginep di sini gitu. Ganteng nggak? Oke, Yesus nginep di rumah. Ganteng lah gue, nih. Gila lah. Perempuan mana yang nggak suka sama gue? Oh, ada. Maco kan? Ih, gue suka deh. Maco. Alright, so back to the story. Jadi ketika Masa sih saat serem? itu lo udah nyobain Indonesian Got Talent, lo benar-benar nyobain ngejar visi yang dari Tuhan tersebut, tapi bukan ngejar Tuhan. When was the turning point? Abis sahur. Gak lama, pokoknya setelah beberapa hari gua selesai ikutin data, Udah, udah cukup. gua kecewa banget. Maco kan gue, iya. Gua cuci tangan di sekolah, cuci tangan Amir-amir. di sekolah, di WC sekolah. Bukan. Tiba-tiba ada suara di hati gua, Yes, kamu kemana aja? Itu sih yang bikin gua kayak ternyata bukan dia yang lupa, ternyata gue yang lupa sama dia gitu. Wah, itu di momen
seharian abis gue cuci tangan itu gue nggak bisa fokus belajar. Gue cuma merenung, Tuhan kok masih manggil aku sih? Kok Tuhan masih izinin aku dengar suara Tuhan sih? Dan ini yang menariknya ya, di tengah perenungan itu Tuhan malah bawa gue merenungkan tentang Injil gitu. Gue dibawa balik lagi ke rootsnya, sampai gue mempertanyakan, kok Tuhan bisa sesayang itu sama gue, padahal gue ini lagi melupakan dia, ngikutin alurnya gue sendiri, gue lagi mau coba cara sendiri, gue lagi egoisnya gitu ibaratnya. Gue malah jadi merenung lagi lebih dalam. Dia yang maha tahu, yang maha berkuasa, Udah imsak ya? mau mati di kayu salib ya? Belum. Itu yang unik ya. Gue malah dibawa Roh Kudus ke dalam Belum imsak. perenungan tentang Injil. Gitu loh. Tentang Injil, tentang roots lagi, kenapa kita jadi Kristen gitu ya. Kenapa kita akhirnya mau percaya sama Yesus. Karena gue mikir gini loh, dia kan maha tahu. Betul gak sih? Dia tahu ketika dia mati di kayu salib itu akan banyak orang-orang yang gak percaya juga sama dia. Bahkan ada juga yang udah percaya mengkhianati dia. Kenapa dia masih memilih untuk mati? Itu yang pertama. Yang kedua, dia bisa melakukan segala sesuatu. Dia bisa melakukan, ibaratnya ya snap Thanos aja bisa hapus separuh bumi gitu kan. Easy dong kalau dia tinggal snap aja, dia binasakan orang-orang yang gak berkenan, sisain yang berkenan, bisa aja dia lakukan hal yang sama seperti zaman dulu kan. Tapi Kamu kenapa udah dia imsak belum? memilih hal yang lebih ribet? Bentar lagi nih sikat gigi. Jadi manusia, jadi anak kecil, mati di kayu salib. Udah gitu masih banyak yang gak mau percaya sama dia lagi. Kayak gak masuk akal gitu, aneh. Kalau kayak Tuhan gue gak akan milih jalur yang itu gitu. Padahal banyak opsi lain yang lebih mudah. Gak masuk akal, gue gak bisa jawab itu sampai, padahal gue udah bertahun-tahun jadi Kristen. Tapi gue gak bisa jawab itu loh. Sampai gue di rumah, gue telepon bokap gue yang berapa? Gak ada. Tapi gue masih pakai Nokia 71. Gue telepon Pak, Di Alfa gak ada. kenapa sih Tuhan mau mati buat kita? Harry, lu gue tonjok ya. Gak masuk akal gitu. Lu pernah gue tonjok lu Harry lu ya. Yang seumur hidup gue Nggak ada yang jarum coklat. kalimat itu, dia cuma bilang gini, karena manusia berharga di mata Tuhan. Gitu dong, karena manusia berharga di mata Tuhan. Gue langsung nangis gak karuan. Itu gue berasa kayak lagi ikut KKR, dan itu khotbah 45 menit itu. Itu gue dipeluk Tuhan, dan gue kayak dibawa Tuhan tuh flashback. Kayak, lo tau gak sih ketika lo lakuin dosa ini, ketika lo lakuin dosa ini, ketika lo lakuin dosa ini, gue tuh ada di situ loh. Ketika lu cobain Got Talent, ketika lu cobain Idol, cobain X Factor, gue tuh ada di situ loh. Gitu. Gue gak pernah lupain lu. Gue selalu ada sama lu. Wah, di situ gue langsung kayak, wah, gue pengen kenal lu sih Tuhan. Tiba-tiba terkenal itu bandes. Bener-bener gue cuma bilang, Tuhan hari ini gue mau doa, gue mau baca firman cuma ada satu. Gue pengen tahu kenapa lu bisa sebegitu sayangnya sama gue. Wah, di momen itu gue baca firman, gue doa tuh jadi sesuatu yang sangat berbeda. Itu kayak setiap kalimat tuh kayak berbicara banget. Sampai akhirnya point of view gue terhadap segala sesuatu yang gue dengar gitu ya. Masuk naga. Gue lihat itu tuh selalu Tuhan tarik. Coba lu bayangin kalau ini tuh gue. Iya nih. Makanya ada beberapa Kenapa lagu ya? yang Perut gue gede. tiba-tiba sound so different buat gue. Kayak lagunya Dewa. Apanya keren? Baru ku sadari cintaku bertepuk sebelah tangan. Sendawa. Kau buat remuk Suruh hatiku. Bayangin deh gue yang nyanyi itu buat lo. Lu tau gak sih seringkali cinta gue tuh bertepuk sebelah tangan? Yang tiba-tiba sound so different aja buat gue. Kayak lagunya Dewa. Baru ku sadari cintaku bertepuk sebelah tangan. Kau buat remuk seluruh hatiku. Terus Tuhan bilang gini, bayangin deh gue yang nyanyi itu buat lo. Lu tau gak sih seringkali cinta gue tuh bertepuk sebelah tangan? Lu tau gak sih seringkali lu tuh bikin remuk hati gue? Tapi gue tetap sayang sama lo. Itu kayak tiba-tiba semua lagu itu jadi rohani. Gue gak tahu sih. Tadi Yesua nyanyi lumayan panjang, notasinya aman gak itu untuk masalah copyright? Gue tuh ada di situ loh. Gue gak pernah lupain lo. Gue selalu ada sama lo. Wah, di situ gue langsung kayak, wah, gue pengen kenal lu sih Tuhan. Tiba-tiba keinginan buat terkenal itu gone. Bener-bener gue cuma bilang, Tuhan hari ini gue mau doa, gue mau baca firman cuma karena satu. Gue pengen tahu kenapa lu bisa sebegitu sayangnya sama gue.
Wah, di momen itu gue baca firman, gue doa tuh jadi sesuatu yang sangat berbeda. Itu kayak setiap kalimat tuh kayak berbicara banget. Sampai akhirnya point of view gue terhadap segala sesuatu yang gue dengar gitu ya, atau yang gue lihat, itu tuh selalu Tuhan tarik. Coba lu bayangin kalau ini tuh gue. Gitu. Makanya ada beberapa lagu tuh yang tiba-tiba sound so different aja buat gue. Kayak lagunya Dewa, baru ku sadari cintaku bertepuk sebelah tangan, kau buat remuk seluruh hatiku. Terus Tuhan bilang gini, bayangin deh gue ini. Kamu tuh komenan lu semua. Seringkali cinta gue tuh bertepuk sebelah tangan. Iya. Itu masih seringkali dulu tuh bikin Nggak mutu. Ya. Sayang. Wow. Otak lu seks aja, nggak jelas. Tadi Yesua nyanyi lumayan panjang. Nggak berbobot. Yaitu masalah copyright. Nggak berbobot, you know. Ya, buat yang iya aja, yang enggak ya udah. Tidak berbobot. Emang hidup ini cuma sekedar Sorry. gitu-gitu doang ya? Oke. Hah? Tadi lu sempat ngomong bahwa ketika lu lagi berdosa, gue ada di situ. Ketika lu lagi ada di Indonesia Idol, gue ada di situ. That simple. Tuhan itu dan tadi ya, ketika lu ngomongin Matikan kopi. cintaku, That simple. ketika lu lagi berdosa, Aduh. Tuhan lagi ada di situ. Bayangan lu, Tuhan tuh lagi melihat Dah, lu mau sikat gigi. mata yang penuh pengakuan. Gini kelihatan nggak? Dari kecil tuh ketika gue bisa Gini kelihatan. ketika lu lagi berbuat dosa, ketika lu lagi mencoba Indonesia Idol dan melupakan dia, Apanya tinggi? Oh iya, udah lama gak denger ketut aku ya. Baru ku sadari. Iya, asam lambung ya? Berarti gue harus minum tai pingsan lagi dong. Atau bikin tai pingsan dulu ya? GERD parah. Iya, aduh. Gimana ya? Minum tai pingsan dulu kali ya? Sebelum sikat gigi, kita minum tai pingsan dulu. Waktu untuk dia nyanyiin lagu baru ke Tuhan. Jadi itu Naik makanannya. ditabur di kehidupan gue. Ini harus bikin tai pingsan dulu deh. Hai minasang. Ini tai pingsan potongan pertama pada perut kembung. GERD. Gue nangis kejam. Ini. Oh Tuhan, kok aku nangis ya? Kok Tuhan sayang sama aku ya? Sampai gue teriak-teriak, bokap nyokap gue keluar sampai kenapa dikirain tikus karena rumah gue banyak tikus. Gitu. Waktu itu kita tinggal di pastori, bawahnya tempat ibadah, atasnya rumah tinggal. Itu banyak banget tikus ya. Dikirain gue digigit. Ini bagus banget buat Kenapa nangis? buat GERD. Aku nyanyi lagu ini aku ngerasain nggak tahu aku nangis gitu ya. Nggak penting kan ngomong gitu doang. Tuhan bawa itu dan Tuhan bilang di kontil tuh kan bececeran, liat deh. di situ lah di titik momen Bececeran tai pingsannya. Di apotik deh kayaknya. Gue belinya lewat Gojek soalnya. Lihat tuh, tai pingsannya tumpah-tumpah. Gue suka banget tadi ketika lu ngomong bahwa ketika Tuhan lu lagi berbuat dosa dan Tuhan ada di sebelah lu, itu bukan dengan mata yang penuh hukum ya, atau mata yang menghakimi atau condemning, tapi justru mata yang penuh belas kasih, di mana Tuhan
sang pencipta itu udah tahu sebenarnya potensi lo ada di sini, tapi karena dosa lu jadinya nggak nyampe potensi sebenarnya itu kan sudah siapin buat lu gitu, sehingga dia Potong belas kasih yang yuk kembali yuk please ikut jalan gua supaya kita bisa balik lagi ke potensi gue ciptain ke lu sampai dibawa balik ke Typing San ini manjur banget buat itu kayak gila diare, orang diare. Terus buat Iya. Oke, jadi SMA buat itu kejadian waktu SMA kan? Nah, SMA diare. what happened setelah nangis kita telepon bokap nangis dan lain-lain kita umurnya Gue yang pertama adalah gue cari komunitas. oke Ya gue cari komunitas dan gue cari mentor untuk dimuridkan. Dan gue mulai baca firman dengan hati yang benar, doa dengan hati yang benar juga. Itu gue tuh doanya selalu Tuhan aku pengen ini gitu. Di saat itu lah gue belajar bahwa Tuhan apa yang Tuhan mau. Jadi doa gue berubah. Jadi bukan lagi apa yang aku mau tapi apa yang Tuhan mau. Buat diare, asam lambung. Pokoknya kalau udah mulai asam lambung naik, minum Typing San ini. Kita tahu dia bapak yang saya kita apa yang dia mau itu jadi kita nggak usah Buat takut lagi. perut kembung. Di situ cara gue berubah untuk berdoa. Di momen itu gue dimuridkan, gue tertanam di dalam suatu komunitas. Nah, Typing San-nya diaduk air dingin apa panas kak? Panas. Gue jadi pribadi yang benar-benar cuma bilang gini ke Pahit Tuhan, ya, iya pahit. kalau Tuhan mau aku cuma pelayanan, aku pelayanan aja. Kebanyakan udut. Emang iya. Nah, tapi gue itu ada Baru kusadari yang cintaku bertepuk sebelah tangan. tidak diizinkan liburan sama papa. Kau buat aku Jadi bokap gue tuh tipikal yang kayak kamu kalau liburan harus cari pengalaman. boker. Nah di momen-momen Emang gue iya ya? transisi ini, Tuhan malah Iya, buka jalan nikotin di mana berlebih. gue tuh dibangun Masa kepercayaan sih? dirinya dengan cara gue jadi SPB di Jakarta Fair. Gue sempat liburan. Jadi tuh setelah Baru liburan ku itu, sadari ketika kita say yes dan kita mau tunjukin cintaku hati, bertepuk ternyata sebelah Tuhan tangan. cepet banget proses kita. wow Gue dibawa Tuhan pintu untuk jadi SPB di salah satu brand di Jakarta Fair. Gue rasakan gimana pertama kali gue dapet gue sendiri gitu ya. Dan itu uang yang cukup besar buat gue karena gue kentut. Gue lagi pengennya kentutnya di atas. Kentut bawah nggak mau keluar, kenapa ya? mengenal bahwa nih kamu tuh bukan di sini bidangnya. Oke. Tapi at least you can learn something gitu kan. Lalu lanjut lagi di tahun ketiga itu SMA terakhir persiapan untuk kuliah. Nah, Karena asam lambung jadi cintaku bertepuk sebelah. kamu liburan panjang tuh nggak boleh diem doang. Kamu harus cari kerjaan yang lebih sustainable, ya nggak cuma seasonal. Tukang angon. Aku ketemu satu mentor Perkara asam lambung. itu di Baru ya kita sikat gigi dulu ya guys. sekarang udah gede lagi, udah beda sih udah. Anyway, dia punya Sikat gigi gue lama soalnya. outbound gitu ya, jadi kayak minat bakat. Nggak mau lama-lama sikat gigi, males. Pipis dulu ya guys. Cola. Tadi aku bilang aku mau sama papa deh jadi staffnya papa belajar. Kayak kamu nggak cocok kata dia. Di tes ternyata kamu tuh orangnya seni. Ini kamu cobain deh. Kalau aja atau kalau dengan teman kamu belajar gimana jadi jadi MC segala macam. Dia kan satu temannya dia belajar di sana bikin rundown. Feve lagi, capek gue apa-apa selalu dikaitin sama Feve. Emosi gue. Asam lambung. Dia udah bikin invoice Baru ku sadari cintaku bertepuk sebelah tangan. Aku buatmu seluruh hatiku. Baru ku sadari. kuliah gua udah mau selesai. Gereja gua yang satu sinode dengan bokap itu butuh resource, butuh orang-orang. Gua ditarik sama bokap gua untuk bantu-bantu.
gereja bokap mertua gue juga dan sinode dengan Iya. mereka butuh ditawarin lah gue Perform. mau nggak kamu jadi tim kita. Pada saat itu kan gue udah nggak ada, udah bener-bener no agenda. Nggak pengen turun lagi. Jadi gue bilang, oh oke, Kalau dari kembung tuh nggak enak ya. Kalau mau buka. Nggak enak ya. Kalau mau kembung. Enggak, udah nggak bisa. Iya. Bokeh deh. Asal bokeh. Ini aku nggak asal ngembung. Dari Senggawa. Oke. Iya nih jadi kembung nggak enak. Kalau tahun depan nggak ada acara-acara kesenian pasar lagi atau aku terlewat kalau aku di Indonesia, berarti aku tahu Tuhan aku di Indonesia. Wah, gue udah kayak gitu sebelumnya. Iya, 1 tahun yang sama. Nggak pakai Milanta atau Proma, cuman ini doang apa? Pakai Tai Pinsan. Juga di sebagai warga dia bilang lu gak cocok di panggung kecil. Nggak bisa kentut. Pengen kentut, pengen pup, pengen kentut.
minum tai pingsan. Itu lagi heran. Tai pingsan. Ya, story. Lagi putar TV, ada TV-nya Pak Stefan tahun Reform. Dia apa tuh? Pak Billy yang lagi pakai. Dia bahas tentang Kairos dan Kronos. Itu Tuhan yang kayak lagi yakinin gue, this is my momentum. Boleh dijelasin apa perbedaan antara Kairos dan Kronos? Kairos itu ada waktunya Tuhan, di mana momentum yang terjadi tidak bisa Kairos itu hari ini hari Senin, hari Minggu gitu ya, bulan terus bergulir. Ini sesuatu yang iya itu Kronos gitu, waktu yang berjalan yang bergulir. Tapi momentum atau Kairos itu waktu yang hanya terjadi pada saat itu saja dan nggak bisa terulang lagi. Oke. Iya. Kalau Kairosnya Tuhan, kematian Yesus dalam salib. Kematian Yesus. Salah satunya ya banyak hal di gua. Enggak. Kairosnya gua ternyata Tuhan bilang, kuliah Soto. itu bisa jadi Kronos. You can take Soto ayam. your degree anytime. Oke. But this is your momentum. This is my momentum. Wow. Nah, detail gue bilang pakai siap Tuhan itu. Dan gue tuh sampai bilang ke Tuhan, tapi kalau ini gak menang sih, wah ini aneh sih Tuhan. Maksudnya gue udah bener-bener lay down everything nih. Ibaratnya gue udah gak punya second option, gak punya. Bukan ayamnya. Nggak bau. Nggak tau, udah gak mungkin. April. Oh iya. Lumayan bersih, Pril. Tapi ya nggak banget. Itu tuh B aja. kasih hati. Yang jelas nggak jorok lah. Bahwa Hidup yang simpel-simpel aja. Yang penting 1 tambah 1 sama dengan 2. Kan dijanjikan Tuhan. Simple. dia cuma dibilang aku akan menyertai kamu. Gue ingat waktu itu di highlight juga renungan gue tentang Gideon. Karena gue merasa gue yang paling muda. Buset, apa hubungannya jomblo sama asam lambung? Yang lain tuh rata-rata tuh just gue tuh kan mereka banyak yang talent hunting, jadi penyanyi kafe, jadi they Masa sih, Pril? for like maybe 10 years, ya benar-benar experience lah. Sedangkan gue kan Pril, aku udah punya cowok. Cowok aku orang Lampung. entertainment lagi. Aku udah sekarang mau ke sini, mau ke situ. Gue bilang Gideon aja cuma 300 orang tapi ngebantai satu Filistin gitu kan. Ya. Gitu. Jangan takut, aku menyertai kamu. Gitu doang. Gue Kasih April. dan gue ingat banget di momen-momen gue nyanyi di jazz. Kasih April. Gue nyanyi lagu kan nggak mungkin nyanyi lagu rohani kan, nyanyi lagu Sam Smith, Style Smith segala macam. Itu Mike Mohede, Mei Chan sudah bilang. Ya. Ya Benny. Yes, lo nyanyi kayak lagi. Something different. Kayak ada sesuatu yang paling di semua orang. So, jadi Jangan-jangan aku. Jangan-jangan aku. Cowoknya Islam, iya. Iya, cowok aku Islam. Nggak tahu. Mungkin. tapi dari situ yang uniknya. Beda agama, iya. Tinggal sama ini berdua. Media nih. 2016 itu akhirnya menang. Nganjuk Jatim. Hai Nganjuk. Gua